Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2729. Son Zei terkejut. Ia masih ingat bagaimana Ryan berkomentar bahwa garis keturunannya menarik. Tuan, maksudku, Ryan, kau bisa saja bertanya padaku. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Ryan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan kau akan berbohong. Hanya saja menurutku sukumu tidak begitu mengenal garis keturunanmu. Kalau tidak, aku ragu kau masih akan berada di benua ini. Lagi pula, pusat perdagangan informasi ini jelas beberapa kali lebih tua dari sukumu. Mereka juga dapat ditemukan di banyak benua, tidak hanya di sini, jadi informasi mereka cukup dapat diandalkan. Pria itu menatap Son Zei sejenak dan merenung sebentar. Dia tidak terkejut Ryan tahu banyak tentang organisasi mereka. Seseorang di levelnya mungkin melihat tempat yang mirip dengan lambang yang sama dengan yang ada di gedung ini. Beri aku waktu sebentar. Dia pergi dan kembali dengan cepat, memegang selembar batu giok di tangannya. Dia melihat isinya dan akhirnya berbicara. Suku mereka cukup tua. Mereka pertama kali muncul 73.000 tahun yang lalu, saat itu jumlahnya hanya beberapa puluh. Ini, lihatlah, Tuan. Ryan mengambil jade slip dari pria itu dan melihat ke dalam dirinya. Informasi tersebut memang menyebutkan saat suku Son Zei pertama kali muncul. Penampakan pertama mereka terjadi di Laut Cermin itu sendiri, dan mereka cukup kuat. Pada suatu saat, mereka menetap di dekat pantai yang tidak berada di bawah yurisdiksi siapapun dan telah tinggal di sana sejak saat itu. Selama bertahun-tahun, leluhur mereka meninggal, dan tampaknya tidak ada informasi yang diturunkan dari mereka. Saat ini, suku tersebut mencari nafkah dengan menggunakan sumber daya Laut Cermin untuk melakukan perdagangan dan melatih anak-anak mereka. Son Zei hanyalah salah satu dari mereka ketika ia akhirnya dibawa pergi oleh klan Glanfi, yang merupakan peristiwa yang menggembirakan saat itu. Mengherankan tidak ada yang mencoba menangkap mereka selama bertahun-tahun, komentar Ryan kepada pria itu. Lagi pula, mereka tampaknya memiliki garis keturunan yang aneh. Pria itu mengangguk. Aku tidak begitu yakin, tetapi mungkin karena nenek moyang mereka. Mereka kuat, seperti kepala keluarga klan Glanfi yang baru saja kau tinggalkan. Namun, garis keturunan mereka mencair selama bertahun-tahun saat mereka bercampur dengan ras humanoid lain di sekitarnya. Pada saat nenek moyang mereka pergi, tidak banyak yang tertarik pada garis keturunan mereka. Bisa dibilang juga suku-suku lain di sekitar sudah mendapatkan bagian yang cukup banyak dari garis keturunan mereka sejak mereka menikah dari waktu ke waktu. Mereka tidak pernah sekuat saat leluhur mereka hidup, dan tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka cukup rentan akhir-akhir ini. Tentu saja, dengan Son Zei kecil yang bergabung dengan klan Glanfi, selama dia tidak mati, suku mereka tidak perlu takut ditaklukkan oleh siapapun, pria itu menyimpulkan. Benar saja, dia juga dengan mudah mengetahui identitas Son Zei. Son Zei terkejut dengan apa yang didengarnya. Bahkan para tetua sukuku tampaknya tidak tahu banyak tentang masa lalu suku kami sendiri. Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Kau tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal mengumpulkan dan menjual informasi. Sekadar informasi, bahkan klan Glanfi tidak akan menyinggung mereka tanpa alasan. Bagaimanapun, mereka cukup berpengaruh. Tentu saja, mereka tahu cara menjalankan bisnis mereka. Mereka tidak akan pernah terlibat dalam perebutan kekuasaan. Tidak pernah mencoba menaklukkan apapun. Untuk semua maksud dan tujuan, mereka bahkan tidak ada di benua tempat mereka beroperasi. Itu membuat mereka memiliki reputasi yang cukup baik. Tuan terlalu sopan, kata pria itu. Dia sama sekali tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia tampak bangga dengan deskripsi itu. Ryan kemudian teringat sesuatu. Oh, benar, aku masih belum mendengar apa nama sukumu. Sebenarnya nama itu cukup sederhana, jawab Son Zei. Semua orang memanggil kami suku Levi. Levi? Ryan mengangguk. Nama itu memberinya beberapa ide. Nama itu mengingatkannya pada makhluk tertentu dari legenda di bumi. Ia menoleh ke pria itu, bertanya. Apakah kau pernah mendengar tentang binatang iblis bernama Leviathan? Leviathan. Pria itu bingung. Beri aku waktu sebentar. Dia sekali lagi meninggalkan ruangan, butuh waktu lebih lama untuk kembali setelah itu. Ketika akhirnya kembali, dia menunjukkan ekspresi minta maaf. Maaf,
Tuan, organisasi kami bisa dikatakan memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang semua ras binatang iblis di wilayah binatang iblis. Namun, tidak disebutkan ras yang disebut Leviathan. Dia juga menambahkan, tentu saja, binatang iblis jumlahnya banyak, dan di tempat sebesar alam dewa, bisa dibilang ras baru muncul dan punah hampir setiap hari. Bahkan wilayah ras humanoid pun tidak berbeda. Bisa jadi ras Leviathan ini tergolong baru, dan kita belum memperoleh informasi apapun tentang mereka. Ryan sudah sedikit terkejut bahwa organisasi ini memiliki begitu banyak informasi. Ia mengira mereka hanya memiliki sedikit pengaruh di bagian alam dewa ini, tetapi tampaknya tidak demikian. Tidak apa-apa, wajar saja kalau kau belum pernah mendengarnya. Aku hanya mengira suku Sonzei memiliki nama yang mirip dengannya. Ryan dan Kentucky menatap Sonzei. Alasan mereka berdua tertarik pada Bloodline Sonzei adalah karena hukum-hukum itu tampaknya berputar di sekelilingnya. Dan hukum-hukum itu tampaknya adalah hukum-hukum air. Jelas, kultivasinya tidak cukup baginya untuk sekadar memikirkan hukum-hukum itu. Bahkan, Sonzei kemungkinan besar bahkan tidak tahu hukum-hukum itu ada. Tentu saja, baik Ryan maupun Kentucky tidak tahu apapun tentang hukum-hukum air, jadi mereka tidak bisa yakin. Rowan, sebagai bagian yin dari kelompok itu, dan air sebagai elemen yin, mungkin bisa melihat sesuatu yang lain. Namun, Rowan tidak menunjukkan minat pada bocah itu, jadi Ryan tidak memaksakannya. Saat ini, Rowan hanya peduli dengan pelatihannya dan menyingkirkan efek samping dari berbagai terobosan dalam waktu singkat. Celis menemaninya di Soul Gem Dimensional Realm karena ia ingin kembali berkultivasi secepat mungkin. Bab 2730. Setelah itu, Ryan mengeluarkan cincin spasial dari alam dimensinya dan melemparkannya ke arah pria itu. Itu saja untuk saat ini. Kau boleh menggunakannya sebagai pembayaran. Aku tahu kau bilang aku tidak perlu membayar, tapi aku bersikeras. Ryan memikirkan sesuatu setelah memberikan cincin spasial. Benar, berikan aku peta laut cermin ini. Aku yakin kau pasti punya peta yang cukup lengkap, kan? Pria itu cepat-cepat mengangguk dan menyerahkan kepingan giok itu kepada Ryan. Ryan tersenyum lalu menatap yang lain tepat setelahnya. Baiklah, ayo keluar. Aku ingin melihat penggalian itu. Pria itu tidak sempat bicara sebelum kelompok Ryan dan Kentucky pergi. Ia lalu melihat ke dalam lingkaran spasial dan menarik napas dalam-dalam. Ada lebih banyak hal di sana daripada yang mungkin bisa ia harapkan dalam beberapa tahun pertukaran informasi di tempat ini. Hehe. Bagianku akan cukup besar. Di luar, Ryan membawa semua orang ke pulau, dan tak lama kemudian menemukan terowongan terbuka. Banyak dari terowongan itu sudah runtuh sejak lama, sementara beberapa masih utuh. Mari kita lihat. Ia masuk bersama Kentucky sementara Sonzei dan Fafa mengikutinya dari belakang. 100 meter itu berlalu dalam sekejap, dan mereka akhirnya mencapai titik di mana tidak seorang pun dapat menggali lebih jauh. Mereka sekarang berada di sebuah gua besar. Namun, dinding di depan mereka halus, sementara sekelilingnya cukup rusak. Tidak diragukan lagi siapapun yang membuka terowongan ini di masa lalu telah mencoba segala cara untuk menggali ke dalam pulau tetapi tidak berhasil. Tidak ada goresan yang terlihat di dinding di depan. Ryan menyentuhnya sejenak dan mencoba merasakannya. Namun, baginya, itu tidak lebih dari sekadar dinding marmer biasa. Rasanya jika dia mendorongnya dengan sedikit kekuatan, dinding itu akan langsung hancur oleh kekuatan tubuhnya. Asteris peng. Asteris. Namun, sebelum ia mencobanya, ia mendengar suara keras di sisinya. Ternyata Kentucky tidak punya banyak kesabaran dan kembali ke bentuk Minokawa sebelum menyerangnya dengan paruhnya. Tanah bergetar, dan seluruh pulau tampak berguncang sejenak. Bagaimanapun, kekuatan Kentucky bukan lelucon. Sangat kuat. Ryan mendesah. Satu-satunya alasan gua tempat mereka berada tidak runtuh adalah karena Ryan menggunakan energi surgawinya untuk menahan semuanya agar tetap pada tempatnya. Yah, itu mudah, jadi tidak ada bahaya. Ryan melihat ke titik yang diserang Kentucky dengan paruhnya. Sayangnya, bahkan upaya Kentucky tidak meninggalkan apapun. Dindingnya masih mulus seperti biasa. Itu tidak masuk akal. Bahan pada dinding ini sangat sederhana, hanya sejenis batu marmer, dan bahkan tidak berkualitas tinggi. Bagaimana bisa sekuat ini? Komentar Ryan. Ryan menyentuh dinding itu lagi, tetapi kali ini, ia menyebarkan indera surgawinya ke seluruh pulau, menembus bumi dan melihat bentuk penuh dinding di depannya.
Semacam piramida dengan 9 sudut. Benda ini mulus di mana-mana, tidak ada jalan masuk sama sekali. Ryan merenung sejenak dan mengeluarkan pedang bintang hitamnya. Hanya saja, pedang itu bisa dikatakan memiliki daya dorong yang lebih tinggi daripada paruh Kentucky. Gaya kematian, Stellar Piercer. Asteris Peng. Asteris. Percikan api beterbangan di mana-mana saat ledakan energi langit menyapu semuanya. Kentucky melindungi Fafa dan Sonzei dan kali ini dia menjaga gua tetap utuh. Akhirnya, Ryan mencabut pedangnya dan melihat ke tempat yang baru saja dia pukul. Yah, sepertinya memaksa masuk adalah hal yang mustahil. Sekali lagi, tidak ada satu goresan pun yang tertinggal. Ryan, Suster Orb menarik perhatiannya. Pulau-pulau ini bukan inti dari formasi alam. Ryan setuju. Aku tahu. Namun sejauh pengetahuan kami, inti itu mungkin tidak dapat diakses. Jika memang dapat diakses, kami pasti sudah mendengarnya sekarang. Saat ini, pulau-pulau ini tampaknya menjadi satu-satunya petunjuk untuk menemukan fragmen itu. Ryan kemudian berpikir, sekarang setelah kupikir-pikir, hanya sesuatu dengan kekuatan yang sama seperti pecahan itu yang mungkin dapat menahan seranganku tanpa mengalami kerusakan apapun. Dinding-dinding ini entah bagaimana terhubung dengan pecahan itu. Ryan, 9 pulau itu ada hubungannya dengan Laut Cermin, kan? Tanya Kentucky. Tapi lihat posisi mereka di peta. Mereka terpisah dengan jarak yang sama persis satu sama lain. Mereka pasti bekerja sama entah bagaimana, dan posisi mereka mungkin penting bagi formasi alam. Ryan mengangguk. Sejauh itu aku sudah tahu. Apa idemu? Kentucky tidak tahu apa-apa tentang formasi, jadi kata-katanya membuat Ryan penasaran. Yah, jika mereka bekerja sama, maka ada hubungan di antara mereka, Kentucky melanjutkan. Tidak bisakah kamu menciptakan sesuatu yang dapat memutus hubungan ini? Kita mungkin akan melihat hasilnya. Ryan merenung sejenak dan harus mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus. Putuskan hubungan antar pulau, formasi alami tidak dapat lepas dari hukum dunia. Agar dapat berfungsi, mereka membutuhkan energi asal surgawi atau sesuatu yang lain. Saya tidak tahu apakah pulau ini beroperasi dengan energi asal surgawi, tetapi saya pasti dapat membangun formasi di sekitarnya yang dapat memisahkan hampir semua jenis energi dan elemen dunia darinya. Sonzi mengangkat tangannya saat mendengar itu. Ryan, pulau ini cukup penting bagi orang-orang kita dan para pelancong lainnya. Apakah idemu akan menghancurkannya atau semacamnya? Ryan menyipitkan matanya. Ada kemungkinan hal itu memang dapat membahayakan mereka yang ada di dalamnya. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke pulau lain. Sonzei, dari 9 pulau dengan lingkaran air yang sama, apakah kau tahu apakah ada yang kosong? Sonzi menghela napas lega. Ia takut Ryan akan menegurnya karena ikut campur dalam rencananya. Bagaimanapun juga, kebanyakan kultivator tingkat tinggi selalu sombong. Ya, Tuan maksudku, Ryan. Pulau Barat Daya terletak di rute yang hampir tidak ada orang yang lewat, jadi meskipun aku tidak bisa mengatakan tempat itu benar-benar kosong, pastinya tidak banyak orang di sana. Seharusnya cukup mudah untuk membuat mereka pergi juga. Ryan merasa puas. Bagus, kalau begitu Pulau Barat Daya. Bab 2731. Sekali lagi, mereka terbang sementara Sonzei dan Fafa menunjukkan jalan. Ryan terus bertanya apakah ia melihat sesuatu yang tidak biasa, yang membuat Sonzei bingung. Meskipun demikian, Sonzei menegaskan bahwa semuanya normal. Alasan Ryan terus bertanya adalah karena peningkatan terakhir Soul Gem Dimensional Realm. Dengan penyerapan fragmen dan munculnya pilar integrasi, fragmen lain di dekat lokasi si kembar yang belum mereka peroleh mungkin bereaksi entah bagaimana. Namun, sejauh ini, tampaknya tidak ada yang berubah. Terbang dengan kecepatan Fafa membutuhkan waktu hampir 2 hari untuk sampai di Pulau Barat Daya. Benar saja, pulau itu tampak hampir sama dengan pulau sebelumnya. Cincin perairan dari kedua sisi berputar di sekitarnya sementara Laut Cermin membuka celah agar pulau terapung bisa masuk. Ini dia, Ryan, Sonzei dan Fafa berbicara saat mereka mendarat di pulau. Seperti yang bisa kau lihat, di sini gurun yang cantik. Ryan mengangguk dan menyebarkan indera ketuhanannya ke sekeliling. Dibandingkan dengan pulau sebelumnya, pulau ini memang tidak memiliki apa-apa. Meskipun demikian, dia masih bisa melihat beberapa binatang iblis dan penggarap yang bersembunyi di beberapa tempat. Setelah itu, Ryan membuka kultivasinya dan membiarkan indera surgawinya dirasakan oleh para ahli tingkat rendah itu.
Kalian semua, aku akan mengambil alih pulau ini. Beberapa hal aneh akan terjadi, jadi aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian sama sekali. Jika kalian tidak ingin terjebak dalam kekacauan ini, sebaiknya kalian tinggalkan tempat ini. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Semua orang di pulau itu membeku saat mereka merasakan kultivasi Rean. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu alam ruang waktu itu ada, apalagi merasakan tekanannya pada tubuh mereka. Mereka semua takut dengan akal sehat mereka dan segera terbang secepat yang mereka bisa, dengan beberapa pengecualian. Rean melihat itu dan mengangkat bahunya. Selalu ada orang yang berpikir mereka dapat mengubah kemalangan menjadi kesempatan. Karena dia tidak memaksa mereka untuk pergi, mereka memutuskan untuk mencoba peruntungan dan melihat apa yang akan terjadi. Yah, aku memberi mereka waktu 1 jam, jadi mari kita tunggu. Kelompok Rean kemudian melanjutkan perjalanan ke dalam pulau saat Rean berkomunikasi dengan alam dimensi permata jiwa. Luan, apakah kamu sibuk? Luan sedang berlatih sendiri ketika mendengar pesan itu. Tidak juga, Paman Rean. Apakah Anda butuh sesuatu? Ya, jawab Rean. Silakan keluar dan lihat artefak aneh yang mereka sebut pulau. Mungkin kau bisa melihatnya. Indra ketuhananku tidak bisa menembus cangkangnya. Asteris mengerikan. Asteris. Luan langsung muncul di dunia luar, menatap cincin air dengan indra surgawinya. Sungguh fenomena yang aneh. Rean melambaikan tangan padanya. Sini, sini. Kita harus turun. Ikuti saja aku. Rean dan Kentaki dengan mudah membuka terowongan menuju artefak itu hingga mereka terhalang oleh artefak itu. Sama seperti sebelumnya, kekuatan mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap permukaannya yang sangat halus. Ini dia. Apa kau bisa melihat sesuatu? Luan mengubah pandangannya saat mengaktifkan mata suci miliknya. Anehnya, ia benar-benar dapat melihat melalui mata itu dalam pandangan unsurnya. Cukup mudah untuk melihatnya. Tampaknya ada semacam sumber elemen air dan energi di dalamnya. Dia melihat kedua arah yang berbeda sebelum menjelaskan. Ada 2 aliran elemen air dan energi yang terhubung ke sumber ini. Satu aliran memasuki sumber ini sementara aliran lainnya meninggalkannya, bergerak ke arah lain. Dari arah mana mereka datang dan pergi? Tanya Rean. Luan segera menunjukkan arah, yang mengonfirmasi kecurigaan Rean. Ya, tidak diragukan lagi aliran sungai ini datang dan pergi ke 2 pulau terdekat yang bertipe sama. Kentaki, sepertinya kau benar tentang hubungan antara kedua pulau itu. Bisakah kamu menghentikan aliran ini? Tanya Kentaki. Rean merenung sejenak. Seharusnya itu mungkin seperti yang kukatakan. Namun, itu juga tergantung pada kekuatan elemen air dan energi dari aliran-aliran ini. Luan, tunjukkan padaku apa yang kau lihat dengan indera surgawimu. Ya, Paman Rean. Luan segera menggunakan indera surgawinya untuk menggambarkan pandangannya. Rean menganalisis kedua arus itu dan cukup terkesan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak energi dan elemen, tetapi aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Tunjukkan padaku juga, pinta Kentaki, dan Luan pun menunjukkan pandangan yang sama dengannya. Wow, aliran air ini sangat besar. Seharusnya ada berbagai macam fenomena alam yang terjadi ribuan kilometer di sekitar pulau ini dengan datang dan perginya elemen air dan energi ini. Namun, semuanya tenang saja. Benar, Rean sangat setuju. Saat itulah Luan menunjukkan sesuatu. Perhatikan arus ini, Paman Rean. Fokus pada energi spasial dari apa yang aku tunjukkan kepadamu. Rean fokus sejenak dan akhirnya mengerti. Begitu ya, tidak heran kita tidak bisa merasakan apapun yang terjadi di sekitar. Hubungan antara pulau-pulau terjadi di balik struktur ruang. Seolah-olah pulau-pulau terhubung melalui beberapa gerbang ruang yang aneh. Tentu saja, mereka tidak menimbulkan riak di sekitarnya. Rean kemudian tersenyum tipis. Itu membuat segalanya lebih mudah. Aku tahu formasi yang tepat untuk memutus aliran ini sepenuhnya. Rean segera menghilang dari gua yang telah mereka buka, lalu muncul kembali di luar. Setelah itu, ratusan material muncul di sekelilingnya, begitu pula beberapa ahli formasi, termasuk gurunya. Apakah Anda mengerti apa yang perlu kita lakukan? Guru, bantu koordinasikan semuanya. Droman mengangguk. Tentu, tapi mengapa kau perlu menghentikan aliran spasial di tempat ini? Itu akan membutuhkan banyak energi surgawi, kau tahu. Tidak apa-apa, Rean tidak keberatan. Batu-batu suci sudah cukup untuk mengisi formasi.
Untuk saat ini, aku hanya ingin memeriksa dampak formasi itu terhadap kepulauan. Kembali ke pulau, Fafa dan Sonzei kembali ke permukaan bersama Kentaki dan Luan. Kentaki senior. Apa katamu? Kentaki melotot padanya. Ahem, Sonzei tersenyum pahit. Kentaki yang hebat. Begitulah kira-kira, Kentaki akhirnya tersenyum. Luan mendesah. Jangan khawatir, abaikan saja permintaan dari Kentaki ini. Dia hanya mempermainkanmu. Hahaha, Kentaki tertawa menanggapi, tapi tetap saja lucu. Tiba-tiba, Luan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya Luan memperhatikan Sonzei, jadi dia tidak menyadarinya sebelumnya. Tubuhmu tampaknya memiliki aliran elemen air dan energi yang sama. Tidak heran Paman Reyan tertarik padamu. Bab 2732. Saat Reyan bekerja dengan Roman dan yang lainnya, formasi raksasa yang menutupi seluruh pulau perlahan terbentuk. Dari level elemen air dan energi yang dilihat Reyan melalui pandangan Luan, formasi itu pasti sangat kuat, setidaknya di level surgawi. Untungnya, kultivasi Reyan cukup tinggi untuk membuat rune yang diperlukan. Sementara kelompok Reyan bekerja, Sonzei dan yang lainnya tidak melakukan apapun, jadi mereka hanya mengobrol. Ngomong-ngomong, Fafa, kenapa kamu melayani Sonzei? Kentaki tiba-tiba bertanya, apakah itu perintah dari klan Blanchi? Flash Kufei masih tidak suka dengan nama yang diberikan Kentaki padanya, tetapi dia hanya bisa menerimanya. Tidak, aku sudah mengenal Sonzei jauh lebih lama dari itu. Sonzei tersenyum. Itu cerita yang sangat klise. Aku menemukannya saat dia terluka dan merawatnya hingga sembuh. Sejak saat itu, dia selalu bersamaku. Aku sudah mengatakan kepadanya ribuan kali bahwa dia tidak perlu melakukan hal seperti itu, tetapi dia ada di sini. Kentaki mengangguk. Memang, sangat klise dan membosankan. Fafa, di mana harga diri binatang iblismu? Lihat perbedaan kultivasi kalian berdua. Apapun yang aku putuskan adalah masalahku. Fafa ingin mengatakan lebih banyak lagi. Sayangnya dia terlalu takut dengan garis keturunan Kentaki yang benar-benar menekan garis keturunannya. Kentaki tertawa kecil. Hehe, mungkinkah itu cinta? Ekspresi Fafa berubah lebih gelap. Persetan. Sonzei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Flash jelas tidak punya perasaan seperti itu padaku, aku yakin. Dia sering mengatakan bahwa rasanya menyenangkan berada di sampingku, meskipun aku tidak tahu mengapa. Kentaki dan Ivan Luan merasa bingung. Bukankah itu sama saja dengan mengatakan dia menyukaimu? Begitukah? Sonzei menatap Fafa. Bisakah kalian semua diam saja? Ya, aku berutang padanya karena telah menyelamatkan hidupku, tetapi aku benar-benar tidak memiliki perasaan seperti itu. Teman adalah cara terbaik untuk menggambarkan hubungan kami, Fafa menjelaskan. Namun, memang benar bahwa tetap dekat dengannya terasa menyenangkan. Tidak hanya terasa menyenangkan, tetapi aku bahkan merasa itu membantu kultivasiku. Zush. Reyan muncul saat itu juga saat dia duduk dan menyiapkan beberapa rune lainnya. Pada saat yang sama, dia berbicara. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Fafa adalah Tidekren, burung iblis berafinitas air. Garis keturunan Sonzei memiliki pengaruh besar pada elemen air dan hukum di sekitarnya, jadi dia akhirnya memengaruhi mereka yang memiliki konstitusi elemen yang sama. Fafa adalah gadis yang cukup beruntung. Pengaruh seperti ini dalam elemen air dan hukum mungkin hanya dapat dicapai oleh Sonzei sendiri. Garis keturunannya cukup tebal untuk mendapatkan hasil seperti itu. Jika aku tidak salah, Fafa tidak merasakan hal yang sama di sekitar anggota sukunya yang lain. Fafa mengangguk cepat. Ya, aku benar-benar tidak merasakan apapun saat berada di dekat orang lain di suku Levinya. Tapi, hukum apa yang kau bicarakan itu? Kupikir itu hanya sesuatu yang berhubungan dengan afinitas elemen airnya. Benar saja, sebagian besar ahli di bagian alam dewa ini belum pernah mendengar tentang hukum. Lagi pula, kau baru peduli tentang hukum setelah memasuki alam ruang waktu. Reyan baru saja membuat ringkasan singkat dan menggunakan indera surgawinya untuk melemparkannya ke dalam pikiran Fafa dan Sonzei. Keduanya segera memeriksanya dan merasa takjub, mencoba menyerap semua pengetahuan baru itu. Reyan, kamu tahu ras Fafa. Kentaki lebih bingung tentang hal itu. Ingat pusat perdagangan informasi. Ketika saya bertanya kepada orang di sana tentang suku Sonzei, dia memberi saya banyak informasi. Sonzei bergabung dengan klan Blanfi, jadi itu pasti termasuk dalam ringkasan,
begitu pula keberadaan Fafa dan informasinya, jelas Ryan. Oh, jadi itu sebabnya. Kentucky mengangguk. Dia bahkan belum memikirkan tentang ras Fafa sampai sekarang. Aku tidak percaya dunia kultivasi begitu luas. Sonzei akhirnya selesai membaca semua informasi yang dibagikan Ryan. Fafa mengangguk, sama terkejutnya. Alam ruang waktu, hanya di sana kau akan mampu menyentuh hukum dunia. Namun, dari apa yang kau sebutkan tentang Sonzei, sepertinya garis keturunannya berinteraksi dengan hukum air, dan mungkin itu salah satu alasan mengapa kultivasiku pun dipengaruhi olehnya. Ryan tersenyum dan bangkit, setelah selesai menyiapkan beberapa rune lagi. Cukup itu saja. Hukum ada di mana-mana, dan meskipun kau tidak bisa merasakannya, hukum adalah satu-satunya alasan mengapa semua yang kau lihat di dunia ini seperti apa adanya. Tentu saja, kultivasimu tidak berbeda. Tetaplah dekat dengan Sonzei, dan itu pasti akan sangat membantumu dalam jangka panjang. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, Ryan menghilang lagi. Sederhananya, kalian berdua harus menikah satu sama lain, Kentucky melengkapi. Pergilah ke neraka. Fafa akhirnya kehilangan kesabarannya, mengabaikan garis keturunan Kentucky. Hahaha, Kentucky dan Luan tertawa, dan bahkan Sonzei pun menganggapnya lucu. Butuh waktu 3 hari bagi kelompok Ryan untuk akhirnya menyelesaikan pengaturan formasi itu. Droma dan para master formasi lainnya menatap Ryan saat mereka berdiri di puncak pulau. Ryan baru saja memasukkan rune terakhir, yang merupakan rune tingkat surgawi, jadi hanya dia yang memiliki kemampuan untuk itu. Fiuh, Ryan akhirnya bangkit dan meregangkan punggungnya. Kurasa ini dia. Bagaimana menurutmu, Master? Droman mengangguk. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh, begitu pula yang lainnya. Kecuali ada sesuatu yang tidak kita ketahui, formasi ini seharusnya cukup untuk menghentikan aliran elemen air dan energi surgawi agar tidak datang atau meninggalkan pulau ini. Ryan mengangguk dan memanggil yang lain. Asteris Zush, Zush, Zush. Asteris. Kentucky langsung muncul di dekat mereka, membawa Favan dan Sonzei dengan kekuatan spasialnya. Luna juga ada di sana. Sudah waktunya, keluh Kentucky, bosan. Ryan menunjuk ke formasi itu. Mau coba membuatnya. Di sisi lain, kerja bagus, Kentucky menambahkan sambil tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Ryan setuju dengannya. Tuan, aku akan mengirimmu dan yang lainnya kembali ke alam dimensi karena aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi di luar sana. Tidak masalah, Droman dan yang lainnya mengerti. Kami akan meminta Suster Orb untuk menunjukkan hasilnya saat Anda mengaktifkannya. Pada saat berikutnya, semua master formasi menghilang. Ryan kemudian mengeluarkan beberapa ratus batu surgawi tingkat 6, yang seharusnya cukup untuk memberi daya pada formasi, dan mengirimkannya ke semua tempat yang tepat. Baru setelah itu dia bersiap. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Bab 2733. Saat formasi besar itu aktif, semua batu surgawi mulai melepaskan energinya. Seluruh pulau bergetar, meskipun guncangan ini tidak memengaruhi artefak itu sendiri. Hukum dan kekuatan spasial tampaknya terpengaruh, membeku di tempat. Formasi Ryan sangat sederhana dan, pada saat yang sama, rumit. Karena hubungan elemen air dan energi dilakukan melalui kekuatan spasial, ruang harus diubah dalam beberapa bentuk untuk menghubungkan pulau. Prinsipnya hampir sama dengan teleportasi dan gerbang spasial. Jadi, ada dua cara untuk menghentikannya. Salah satunya, tentu saja, adalah membuat ruang menjadi kacau. Si kembar selalu khawatir menggunakan formasi teleportasi sirkuit di ruang yang kacau karena hal itu akan mengakibatkan mereka terlempar ke suatu lokasi acak di alam semesta. Namun, metode ini tidak dapat dikatakan berguna karena tidak benar-benar menghentikan aliran elemen air dan energi surgawi di kepulauan. Itu hanya akan menyebabkan sebagian besarnya terkirim ke berbagai sudut alam semesta, tetapi sebagian masih akan berhasil melewati kekacauan. Metode kedua untuk menghentikan perubahan ruang adalah dengan melakukan yang sebaliknya. Anda perlu memperkuat ruang itu sendiri. Inilah yang dipilih Ryan. Selama ia cukup memadatkan ruang, perubahan yang diperlukan untuk menjaga aliran elemen air dan energi surgawi tidak akan terjadi. Sederhananya, Ryan membuat aliran tidak mungkin memasuki struktur ruang dan melakukan perjalanan atau tiba di dan dari pulau lain. Namun, yang ini jauh lebih rumit. Tidak hanya alirannya sangat kuat, yang memengaruhi ruang itu sendiri,
tetapi ruang bukanlah konsep yang sangat nyata. Jadi, ia harus menggunakan formasi tingkat surgawi. Hanya dengan sesuatu setingkat ini dan batu energi surgawi tingkat tinggi yang cukup, ia akan mampu memperkuat ruang di sekitarnya hingga alirannya tidak dapat bergerak lagi. Bagaimana, Luan? Tanya Rean sambil memperhatikan formasi itu bekerja. Ruang semakin padat saat formasi itu dengan cepat mencapai kekuatan puncaknya. Luan mengangguk. Berhasil. Aliran sungai yang berusaha meninggalkan pulau mulai kesulitan untuk menembus ruang. Sedangkan aliran sungai yang tiba di pulau semakin mengecil. Asteris gemuruh. Tiba-tiba, seluruh pulau mulai berguncang, dan kali ini, artefak di dalamnya juga ikut berguncang. Faktanya, artefak besar dari formasi alam itulah yang menyebabkan pulau bergetar. Luan segera melihat ke bawah, mengamati artefak alam di tengah pulau. Paman Rean, sumber besar elemen air dan energi surgawi di dalam piramida itu menjadi kacau. Sepertinya aliran air itulah yang membuatnya tetap berfungsi sampai sekarang. Rean mengangguk sambil tersenyum. Bagus. Kita buat formasi ini supaya tidak mudah hancur. Biarkan saja sesuai keinginannya dan beritahu aku jika akan meledak atau apapun. Luan mengangguk dan terus mengamati bagian tengah pulau. Kentucky sudah berada di udara dalam wujud aslinya, dengan Sonzei dan Fafa di punggungnya. Fafa, jelas, berada dalam wujud humanoid. Kentucky lah yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Akhirnya, formasi itu mencapai kekuatan puncaknya, dan ruang itu sendiri tampak membeku. Dua aliran elemen air dan energi surgawi benar-benar berhenti. Aliran yang mencoba meninggalkan pulau mulai terkumpul di dalam jangkauan formasi sementara aliran yang menuju pulau tidak terlihat lagi. Asteris retak, retak, retak. Rean tidak butuh Luan untuk memberitahunya. Indra ketuhanannya mampu melihat beberapa retakan muncul di piramida besar bersisi 9 itu sehingga semua kekuatan serangannya tidak dapat meninggalkan satu goresan pun. Luan. Luan menyipitkan matanya. Aku bisa melihat artefak itu hancur, dan elemen air dan energi surgawi di dalamnya cukup kacau, tidak diragukan lagi. Namun, itu tidak cukup untuk menyebabkan ledakan. Itu lebih seperti ada sesuatu yang mencoba melarikan diri dari artefak itu. Rean terkejut. Tunggu, apakah maksudmu formasi alami ini bertindak seperti semacam penjara bagi apapun yang ada di dalam piramida? Mungkin, Luan juga tidak yakin. Tapi pasti ada sesuatu yang mencoba keluar. Itu, aku yakin. Asteris suara gede, suara gede. Asteris. Begitu Luan mengatakan itu, Roan dan Celis muncul di luar. Bukannya mereka tidak memperhatikan, hanya saja tidak ada yang mengharuskan mereka muncul sampai sekarang, jadi mereka tetap dalam pelatihan alam dimensi. Rean, apakah kamu akan melakukannya? Tanya Roan. Rean mengangguk. Aku tidak punya petunjuk lain tentang pecahan itu, jadi sebaiknya aku lihat saja apa yang akan kita bawa keluar. Baiklah, Roan setuju dengan alasannya. Luan, bersiaplah. Luan tersenyum tipis. Butuh waktu, tetapi Roan tidak lagi memintanya untuk kembali ke alam dimensi permata jiwa. Itu menunjukkan bahwa Roan mempercayai kemampuannya. Asteris retak, 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 retak. Asteris ledakan. Asteris. Akhirnya, artefak alam piramida 9 sisi itu meledak, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Rean, Roan, Luan, dan Kentucky langsung melompat menjauh, menghindari puing-puing yang datang dari pulau. Mereka tidak terpengaruh, karena benda sekecil itu tidak berbahaya di level mereka. Namun, Fafa dan Sonzei berbeda. Mereka takut dengan akal sehat mereka karena kekuatan yang dilepaskan tadi akan langsung membunuh mereka. Rean tak dapat menahan diri untuk mendesah pelan. Dengan hancurnya pulau, begitu pula formasinya. Aku bekerja keras untuk membuatnya, ya, setidaknya itu mencapai tujuannya. Ruang angkasa segera kembali ke aliran alaminya, tetapi artefak itu tidak ada lagi. Sebaliknya, sesuatu yang sama sekali berbeda muncul darinya. Luan adalah orang pertama yang menyadarinya dengan Secret Eyes dan Space Affinity miliknya. Ayah, Paman Rean, sebuah gerbang spasial terbuka. Asteris raungan. Asteris. Raungan itu membuat kelompok si kembar waspada. Asteris Arur. Asteris. Namun, Sonzei, yang berada di punggung Kentucky, merasakannya lebih dari siapapun. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan warna biru, dan ia mulai meringis kesakitan. Sonzei,
Fafa terkejut dan segera memeganginya. Namun, rasa sakitnya tampaknya terus berlanjut. Ryan tersenyum pahit. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa Son Zei sekarang. Itu karena monster seperti ular raksasa mulai keluar dari gerbang ruang dengan kecepatan yang menakutkan. Bab 2734. Tekanan energi surgawi yang kuat turun ke atas kelompok si kembar saat ular itu meninggalkan gerbang spasial sepenuhnya. Matanya kemudian terfokus pada Kentucky, atau, lebih tepatnya, Son Zei di punggungnya. Kelihatannya seperti Leviathan dari cerita bumi, bukan? Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun ukurannya jauh lebih besar daripada Kentucky. Rowan menyipitkan matanya. Ini bukan pertama kalinya kami menemukan binatang iblis yang terkait dengan legenda di bumi. Ini hanyalah salah satu di antaranya. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, tubuh Leviathan melompat maju, melesat ke arah Son Zei seperti tombak. Percikan elemen petir menutupi tubuhnya, seolah-olah meningkatkan kecepatannya. Mulutnya yang besar terbuka, dan hukum air serta elemen-elemen di sekitarnya menutup tubuh Kentucky. Laut cermin itu sendiri tampak hidup, mencoba menahannya. Darah makhluk itu juga berkobar, mencoba menekan Kentucky melalui kekuatan garis keturunannya. Kentucky Regal Monikawa Bloodline juga menyala, langsung meniadakan tekanan Leviathan. Kentucky menggunakan kendali ruangnya di saat berikutnya, juga mengepakkan sayapnya dengan elemen cahaya dan gelap, melesat menjauh dari lokasinya. Asteris cepuk. Asteris. Mulut Leviathan tidak menangkap apapun kecuali udara saat tubuhnya terjun ke laut cermin yang berada di balik Kentucky beberapa saat yang lalu. Namun, ia tidak berhenti. Di dalam air, ia tampak semakin kuat. Hukum dan elemen air yang menyelimuti tubuhnya semakin meningkat saat ia berbalik dan keluar tepat di tempat Kentucky terbang. Sial, benda ini cepat sekali. Kentucky segera mengepakkan sayapnya dan mencoba membuka jarak. Namun, semua yang ada di sekitarnya adalah air, dan air itu sendiri berusaha menahannya. Kentucky jelas lebih cepat dari itu. Masalahnya adalah ia membawa Fafa dan Son Zei di punggungnya. Jika ia benar-benar mencoba terbang dengan kecepatan tertingginya, ia mungkin akan menjatuhkan keduanya karena Son Zei dalam kondisi buruk dan Fafa yang merawatnya. Tepat saat mulut raksasa Leviathan hendak mencapai Kentucky, Kentucky merasakan kekuatan spasial lingkungan mendekatinya. Namun, mereka tidak mencoba menghalangi Kentucky. Sebaliknya, mereka mendukung gerakannya. Domain penguasa luar angkasa. Domain spasial Luan telah diaktifkan. Tidak hanya itu, Luan juga meningkatkannya selama masa perang melawan iblis. Ia bahkan mengubah namanya dari domain distorsi ruang menjadi domain penguasa ruang. Dengan afinitas ruangnya, bahkan si kembar akan kesulitan menandinginya dalam hal kekuatan ruang saja, dan mereka memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Kentucky mendesah lega dan menggunakan bantuan ekstra itu untuk membalas dengan lebih cepat. Sayangnya, ia meremehkan Leviathan. Makhluk itu menyadari bahwa jumlah kekuatan itu saja tidak akan cukup untuk menangkap mangsanya, jadi garis keturunannya mengubah tujuannya. Alih-alih mencoba menekan Kentucky, ia mendukung afinitas air dan petirnya. Seketika, kecepatannya meningkat lebih cepat dari Kentucky, menangkapnya dalam sekejap mata. Namun, Kentucky hanya tersenyum ketika Leviathan tiba. Kematian dan gaya hidup, bentuk ketujuh, penghancuran matahari dan bulan. Serangan gabungan yang sudah lama tidak digunakan oleh si kembar. Serangan yang memaksa elemen cahaya dan gelap mereka menjadi kacau dan menyatu menjadi satu target. Sekarang, didukung oleh hukum cahaya dan gelap, energi langit, dan aura senjata mereka sendiri. Itu adalah serangan terkuat yang dapat digunakan oleh si kembar, kekuatan yang hanya dapat dicapai jika mereka bekerja sama. Ryan dan Rowan muncul dari kehampaan, sama sekali di luar jangkauan indera Leviathan. Domain aturan luar angkasa Luan masih membawa kemampuan sebelumnya, yang memungkinkan si kembar menghilang sepenuhnya bahkan dari persepsi spasial alami Leviathan. Jangan lupa bahwa seseorang biasanya tidak dapat bersembunyi dari persepsi spasial alami. Sangat sedikit situasi yang memungkinkan hal seperti itu terjadi, seperti formasi atau kembali ke dunia Loporits. Namun, Luan dapat mencapainya dengan domainnya. Sabit dan pedang bertemu di depan Leviathan, mengenai target mereka dari jarak dekat. Asteris ledakan. Asteris. Ledakan dahsyat dari elemen gelap dan terang serta hukum menyebar di pihak si kembar sementara ledakan lainnya dari elemen air dan petir melenyapkan segalanya di pihak yang berlawanan.
Si kembar dan Leviathan menemui jalan buntu selama beberapa detik. Akhirnya, kedua belah pihak juga terpukul mundur. Siapapun yang tidak berada di alam elemental space pasti akan mati jika berada dalam jangkauan serangan ini. Namun, itu belum berakhir. Begitu Leviathan dipaksa mundur oleh si kembar, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya dari segala arah. Begitu itu terjadi, Celis juga menunjukkan kartunya. Domain penguras energi. Dengan pengetahuannya yang memahami 4 subhukum penyerapan, domainnya bahkan lebih kuat, dan sejumlah besar energi dan kekuatan hidup mengalir dari tubuh Leviathan ke Celis. Celis bahkan mampu menyerap energi asing sekarang, meskipun ia tidak dapat menggunakannya untuk kultivasinya sendiri karena kompatibilitas. Asteris mengaum. Asteris. Tentu saja, Leviathan tidak akan hanya menonton saat kekuatannya diambil. Sisik biru yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari tubuhnya, semuanya tertutup oleh hukum dan elemen petir dan air, memotong tanaman merambat dan akar dari Celis. Celis hampir tidak punya waktu sedetik pun untuk menyerap energi Leviathan sebelum ia terbebas. Astaga, jumlah energi surgawi dan kekuatan hidup yang dimiliki benda itu sungguh tidak dapat dipercaya. Celis tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Si kembar dan Kentaki kemudian muncul di sisinya dan menatap Leviathan di kejauhan. Serangan terkuat si kembar, sesuatu yang butuh waktu untuk mereka persiapkan dan hanya bisa menyerang Leviathan dengan bantuan Luan, hanya bisa menemui jalan buntu. Dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, bahkan seorang ahli alam Dewa Tengah atau bahkan akhir tidak akan berani menghadapinya, tetapi Leviathan melakukannya, dan bahkan belum siap pada saat itu. Leviathan itu segera pulih karena luka dalam terlihat di mulutnya. Air mancur darah menyembur keluar sesaat, tetapi dengan cepat berhenti saat Leviathan itu menyingkirkan elemen kegelapan di dalamnya. Akhirnya, ia berbicara untuk pertama kalinya. Kau pasti sedang bermimpi jika kau pikir kami akan membiarkanmu lolos kali ini. Bab 2735. Mereka, Ryan punya ide tapi tetap bertanya. Mereka siapa? Kami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kenapa kalian menyerang kami? Leviathan menyipitkan matanya. Maksudku, kotoran di punggung burung itu. Apa menurutmu mencuri garis keturunan kita bisa dibiarkan begitu saja? Mereka menatap Sonzei. Tidak diragukan lagi alasan Leviathan begitu marah adalah Sonzei. Kau berbicara tentang dia. Tidak heran tubuhnya berinteraksi dengan hukum air begitu banyak, itu terhubung denganmu. Namun, dia tidak mencuri apapun. Dia terlahir dengan itu. Omong kosong. Jawab Leviathan. Dia mungkin tidak mencurinya secara langsung, tapi dia jelas keturunan itu. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Jika kau terus melindunginya, jangan salahkan aku jika keadaan menjadi buruk. Ryan jelas tidak akan menyerahkan Sonzei begitu saja. Aku yakin kita bisa mencapai kesepakatan. Lagi pula, kau berhutang padaku. Berhutang? Padamu. Ryan mengangguk dan menunjuk ke tempat pulau itu dulu berada. Akulah yang menghancurkan artefak piramida 9 sisi yang aneh itu. Tidak diragukan lagi itu adalah benda yang membuatmu terkunci di dalam. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Hahaha. Leviathan tertawa terbahak-bahak, membuat udara bergetar. Disegel. Siapa yang disegel? Itu pintu masuk ke dunia terpisah rasku. Siapa sih yang mau datang ke tempat ini? Aku hanya merasakan kehadiran garis keturunan rasku dan keluar untuk memeriksanya. Aku tidak pernah disegel di dalam. Ini, Ryan dan yang lainnya tidak menduga hal itu. Rowan merenung sejenak dan berkata, nenek moyangnya sudah lama meninggal, dan sukunya sendiri bahkan tidak tahu dari mana mereka berasal. Seharusnya sudah cukup jelas jika kau melihat seberapa besar penderitaannya hanya dengan resonansi garis keturunan yang dimilikinya karenamu. Bahkan jika kau membunuhnya, orang-orang yang mencuri garis keturunan rasmu sudah lama mati. Itu tidak akan mengubah apapun untukmu. Mungkin, jawab Leviathan. Tapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa aku tidak bisa membiarkan Bloodline kita berlarian keluar. Itu sudah hampir mustahil untuk dihentikan, Ryan segera berbicara. Anak ini hanyalah salah satu dari sekian banyak anggota sukunya. Anggota sukunya juga telah menikah dengan suku lain, yang semakin menyebarkan garis keturunan, meskipun garis keturunan itu mencair dalam prosesnya. Pada akhirnya, bahkan jika kamu menghabiskan seluruh hidupmu di sisi ini, kamu tidak akan pernah bisa menemukan mereka semua. Ryan kemudian menunjuk Sonzei. Lagi pula, perhatikan garis keturunannya.
Kau seharusnya bisa tahu seberapa jauh garis keturunannya telah melemah seiring berjalannya waktu dibandingkan dengan garis keturunanmu. Percaya atau tidak, orang ini memiliki konsentrasi garis keturunan sukunya yang paling tinggi dalam waktu yang sangat lama. Semua orang bahkan tidak bisa mencapai kakinya. Dan kau berharap aku mempercayainya begitu saja? Tanya Leviathan. Kau tidak perlu mempercayainya, Ryan menggelengkan kepalanya. Tapi aku bisa menunjukkan suku mereka kepadamu. Itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan, jadi bahkan jika kau mencoba menghancurkan mereka, itu akan sia-sia. Pada saat itu, kau harus menerima bahwa kau tidak dapat menghilangkan garis keturunanmu yang telah menyebar di sisi ini selama bertahun-tahun. Selain itu, aku pasti akan melindungi mereka jika kau mencoba. Leviathan terdiam sejenak. Ia memfokuskan perhatiannya pada Sonzei dan memeriksa garis keturunannya. Sonzei memang memiliki konsentrasi garis keturunan Leviathan tertinggi di sukunya, itu tidak diragukan lagi. Ia direkrut ke klan Blanvi justru karena hal itu. Namun, di mata Leviathan, garis keturunan itu sangat encer sehingga ia bisa saja mengatakan bahwa garis keturunan itu sudah hampir hilang. Jika suku Sonzei dan mereka yang menikah di luar suku itu bahkan lebih encer dari ini, maka Leviathan mungkin akan kesulitan untuk merasakannya. Asteris diam. Tiba-tiba, tubuh Leviathan mulai berubah, mengecil dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa detik, ukurannya mencapai ukuran yang sama dengan Ryan dan Rowan. Melihat itu, Kentucky melakukan hal yang sama, begitu pula Celis, meskipun Celis jelas lebih tinggi saat bertransformasi. Begitu saja, ketiga iblis berubah menjadi bentuk humanoid mereka. Haruskah kukatakan kau tidak akan terus menyerang kami? Tanya Rowan. Jika benar-benar terjadi pertarungan habis-habisan, akan cukup sulit untuk menang kecuali mereka mengeluarkan beberapa kartu tersembunyi, dan bahkan dengan begitu, akan sulit. Itu akan tergantung pada bocah di sana, jawab Leviathan. Tepat setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan perlawanan yang dilakukan Sonzei terhadap Leviathan terputus. Baru saat itulah tubuh Sonzei menjadi stabil saat rasa sakitnya menghilang. Sonzei, kamu baik-baik saja, jawab aku. Fafa tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Perlahan, Sonzei membuka matanya, merasa seperti telah ditabrak berkali-kali. Seluruh tubuhnya merasakan akibat dari resonansi itu. Apa yang terjadi? Dia kemudian melihat ke arah Leviathan dan segera merasakan jiwanya membeku. Meskipun resonansinya hilang, dia bisa tahu bahwa dia terhubung dengan pria di depannya. Itu adalah perasaan penyerahan diri murni kepada garis keturunan yang jauh lebih kuat dari asal yang sama. Leviathan mendekat, dan kelompok si kembar meningkatkan kewaspadaan mereka. Namun, mereka tidak ikut campur. Mereka harus menghindari pertempuran jika memungkinkan. Ekspresi pria itu tetap gelap seperti biasanya, dan warna merah dari niat membunuh mudah terlihat oleh si kembar. Namun, Rowan dapat melihat Leviathan berusaha menahannya. Berat, pernahkah kau mendengar tentang seseorang dari sukumu yang bernama Futula? Sonzei gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencoba mengatur pikirannya. Ia cepat-cepat mencari di benaknya, dan setelah beberapa detik, ia menemukan sesuatu. Futula, itu nama salah satu leluhur kita. Mata Leviathan sedikit berubah. Di mana dia? Namun, Sonzei menggelengkan kepalanya. Sejauh yang saya tahu, semua leluhur telah meninggal karena usia tua. Usia tua, omong kosong. Fakta bahwa garis keturunanmu lebih kuat dibandingkan dengan anggota sukumu yang lain adalah bukti bahwa dia masih hidup. Leviathan sama sekali tidak mempercayainya. Dengan kultivasi Futula dan garis keturunan kita, 70.000 tahun bukanlah apa-apa. Bawa aku ke sukumu ini. Aku ingin memeriksanya dengan mataku sendiri. Bab 2736. Sonzei menatap Ryan dan Rowan, yang hanya mengangguk padanya. Ayo kita ke sana. Kalau dia mencoba kabur dan mengincar sukumu sendiri nanti, kita benar-benar tidak akan bisa berbuat banyak, dan kita juga tidak bisa tinggal di sini selamanya untuk melindunginya. Akan lebih baik jika kita bisa menyelesaikan perbedaan ini dengan cara lain selain pertempuran. Leviathan melirik si kembar. Setidaknya kalian tahu batas kemampuan kalian. Sonzei menerima dan menunjukkan lokasi sukunya di Laut Cermin. Gerbang itu dibangun di dekat situ karena suku itu sebagian besar hidup dari material Laut Cermin itu sendiri. Ryan segera mengangguk dan tidak membuang waktu. Dia membuat gerakan menebas dengan tangannya, membuka gerbang spasial. Tidak perlu terbang ke sana seperti biasa.
Sebelum masuk, Ryan mengambil kesempatan untuk bertanya. Bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Dan, dari ras apa kamu? Kami belum pernah melihat tipe sepertimu di alam dewa. Ryan terus memikirkan Leviathan, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Dia perlu tahu. Olfris, seorang Leviathan, jawabannya singkat. Namun, itu menjawab kedua pertanyaan Ryan. Jadi benar-benar ada Leviathan di alam dewa, dia tak dapat menahan diri untuk berpikir. Di atas suku Levi, gerbang ruang lainnya muncul, dari mana sekelompok orang dan binatang iblis keluar. Tentu saja, si kembar keluar terlebih dahulu untuk bersiap-siap jika Olfris hanya ingin menghemat waktu saat mencari suku Sonzei dan langsung menyerang. Kentaki, Celis, Sonzei, Fafa, dan Rowan keluar tepat setelahnya. Akhirnya, Olfris juga muncul, melemparkan Divine Sense-nya ke bawah. Seketika, tekanan yang sangat besar jatuh di kepala semua anggota suku. Pada saat yang sama, garis keturunan mereka mulai terbakar di tubuh mereka, membuat semua orang kesakitan. Sonzei terkejut dan hendak meminta Olfris berhenti ketika Ryan mengulurkan tangannya. Tidak apa-apa, memang menyakitkan, tetapi tidak ada dari mereka yang berisiko kehilangan nyawa. Pada dasarnya efeknya sama seperti yang Anda alami sebelumnya. Faktanya, mereka tidak menderita sebanyak Anda karena garis keturunan mereka jauh lebih tipis. Mereka akan baik-baik saja, komentar Ryan melalui pesan indera surgawi. Memang, garis keturunan mereka sangat tipis dan encer sehingga bahkan aku kesulitan merasakan apapun. Sungguh memalukan bagi ras Leviathanku, Olfris berbicara tanpa menghiraukan kata-katanya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak sambil menggunakan energi surgawinya untuk memperkuat suara. Dalam sekejap, kata-katanya terdengar dari jarak ribuan kilometer. Futula. Keluar sekarang juga. Kalau tidak, lihat bagaimana aku akan meratakan tempat ini dengan tanah. Aku tidak hanya akan memusnahkan suku ini, tapi aku akan mengejar setiap anggotanya yang lain dimanapun mereka berada. Ryan dan Rowan menyipitkan mata mereka saat bersiap untuk bertarung. Bahkan informasi yang mereka peroleh dari Pusat Perdagangan Informasi menyebutkan bahwa para leluhur suku Levi telah meninggal cukup lama. Jika Futula ini, siapapun itu, tidak muncul, mereka harus turun tangan. Namun, saat itulah terdengar suara dari ratusan kilometer di bawah tanah. Paman Olfris, Anda selalu seperti ini. Kalian semua selalu seperti ini, termasuk ibu dan ayah. Akhirnya, seorang wanita yang tampak berusia akhir 20-an keluar, melayang perlahan ke langit. Ia kemudian melambaikan tangannya, dan tekanan yang Olfris sebabkan pada seluruh anggota suku menghilang, memungkinkan orang-orang suku Levi untuk akhirnya bangkit lagi. Paman, si kembar tersenyum pahit. Bahkan Sonzei dan Fafa terkejut melihat wanita itu. Namun, Anda tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menebak apa yang terjadi di sini. Mencuri garis keturunan. Jelas bukan itu masalahnya. Pulanglah, Paman. Tinggalkan tempat ini dan jangan kembali. Aku tidak ada hubungannya dengan Leviathan lagi, kata Futula. Jelas. Olfris tidak tinggal diam. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kau benar-benar telah tertipu sampai tidak bisa kembali. Tidak hanya itu, lihatlah ini. Garis keturunan suci kami tersebar di tubuh semut-semut ini. Apa kau tidak merasa malu? Tapi aku akan memberimu satu pilihan. Kembalilah bersamaku, dan aku akan berpura-pura tidak melihat semua aib ini. Garis keturunan mereka yang diencerkan, pada akhirnya akan menghilang dalam beberapa puluh ribu tahun ke depan setelah kau menghilang, jadi itu tidak akan menjadi masalah lagi. Aku tidak akan kembali. Futula langsung menolak. Mereka semua anak-anakku, keturunanku. Kau memintaku untuk menyerahkan mereka. Teruslah bermimpi. Aku tidak peduli dengan aturan ras kita. Tinggal di ruang tertutup itu, bertingkah seolah-olah kita adalah semacam dewa atau semacam omong kosong. Melindungi seonggok sampah yang tidak berguna bagi siapapun. Kehidupan macam apa itu? Berani sekali kau. Kemarahan Olfris langsung meledak. Itulah harta karun ras Leviathan kita. Alasan utama mengapa dunia suci kita ada. Alasan utama mengapa garis keturunan kita melampaui yang lain. Kita diberkati. Namun, dia melirik Kentaki sekilas. Dalam konfrontasi garis keturunan mereka sebelumnya, garis keturunan Kentaki sama sekali tidak kalah darinya. Meskipun demikian, dia memilih untuk mengabaikannya. Bagaimana kau bisa melupakan semua itu?
Itu hanya kesalahpahamanmu. Futula membantah. Aku tidak pernah sebahagia ini sepanjang hidupku. Aku menjelajahi seluruh alam dewa selama berada di sini. Aku telah melihat banyak hal. Itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kandang yang kau sebut rumah itu. Olfris akhirnya menyerah. Sepertinya aku harus membawamu pulang entah kau mau atau tidak. Sungguh menyakitkan bagiku untuk menyakiti keluargaku sendiri, tapi biarlah. Futula tidak mundur. Aku bukan Futula kecilmu lagi. Kau bisa mencobanya jika kau mau. Kedua Leviathan mulai melepaskan kekuatan garis keturunan dan kultivasi mereka, siap untuk terlibat dalam pertarungan. Namun, pada saat inilah Ryan melangkah di antara keduanya. Ahem, kurasa aku punya solusi yang bisa membuat semua orang senang. Bab 2737 Apa pendapat Anda? Siapa kau sebenarnya? Tanya Futula, masih mengedarkan kultivasinya dan siap untuk bertarung. Ahem, aku belum memperkenalkan diriku, bahkan kepada pamanmu, Ryan memulai. Namaku Ryan Lark. Kebetulan akulah yang membebaskan pamanmu dengan menghancurkan salah satu pulau formasi alam itu. Mulut Futula berkedut. Jadi kaulah yang membawa masalah ini kepadaku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu di sini. Ryan menunjuk Olfris. Dia mencobanya beberapa menit yang lalu. Itu tidak berakhir baik untuknya. Futula menatap Olfris dengan ekspresi terkejut. Mereka hanya ahli alam Spatime tahap puncak. Paman, kau benar-benar menjadi lemah. Mulut Olfris berkedut. Wah, semudah itu. Aku hanya terkejut, tidak ada yang lain. Kalau kita benar-benar bertarung, menurutmu aku akan kalah. Teman-teman, ini bukan bagian yang penting, kan? Ryan segera menengahi lagi. Bukankah Ryan yang membicarakannya? Semua orang berpikir pada saat yang sama. Ryan hanya tersenyum dalam hati. Mengalihkan sebagian amarah kepadanya adalah bagian dari rencananya. Pokoknya, biar aku bicarakan ideku. Alasan Leviathan tidak menyukai apa yang dilakukan Futula adalah karena dia mengabaikan tugas suci Leviathan untuk melindungi harta karunmu ini dan menyebarkan garis keturunan ras, benar. Olfris mengangguk. Lebih dari itu, tapi aku bisa menerima resume ini. Kalau begitu, ini sangat mudah, lanjut Ryan. Futula, kamu hanya perlu membuktikan bahwa apa yang kamu lakukan bukanlah keputusan yang salah. Buktikan, itu tidak salah. Futula dan Olfris sama-sama terkejut. Tentu saja, Olfris langsung mencemooh gagasan itu. Itu tidak mungkin. Mendengarkanmu hanya membuang-buang waktu. Ryan tersenyum padanya. Wow, apakah aku merasakan sedikit ketakutan? Ketakutan bahwa dia mungkin membuktikan bahwa kamu salah. Apa? Olfris kembali marah. Kau mencari kematian. Dia ada di sana, Ryan menunjuk ke arah Rowan. Percayalah, itu adalah hal terakhir yang akan kubuang-buang waktuku untuk mencarinya. Apa sih yang sebenarnya dia bicarakan? Olfris dan Futula berpikir bersamaan. Futula masih bingung. Menurutku, apa yang kulakukan tidak salah sejak awal, tetapi aku ragu Leviathan akan menerimanya. Bagaimana tepatnya kau ingin aku membuktikan kepada mereka bahwa aku benar? Ryan segera menggunakan energi surgawinya dan menyeret Sonzei ke ukurannya dalam sekejap, yang membuat pemuda itu terkejut. Yah, apa cara yang lebih baik daripada orang ini? Sonzei merasa ingin menangis. Mengapa dia dilempar ke tengah zona kematian ini? Olfris sedikit tenang dan menatap Sonzei. Apa maksudnya ini? Ryan pun segera menjawab. Dia memiliki garis keturunan Leviathan, tapi di matamu masih dianggap encer, kan? Olfris mengangguk. Ya, garis keturunannya memang jauh lebih tebal daripada semut-semut lain di sana, tetapi apakah itu masih lelucon jika dibandingkan dengan Leviathan yang asli? Senyum Ryan semakin mengembang. Alasan mengapa garis keturunannya, seperti yang kau katakan, terdilusi adalah karena ia juga memiliki garis keturunan humanoid. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Keunggulan utama ras humanoid adalah kemampuan beradaptasinya. Mereka adalah ras yang tidak benar-benar unggul dalam bidang tertentu, dan aku dapat memastikannya karena aku juga bagian dari ras humanoid. Namun, kami dapat mengeluarkan yang terbaik dari semua yang kami miliki. Itulah sebabnya ras humanoid mengendalikan salah satu dari 4 bagian alam dewa. Ryan kemudian melingkarkan lengannya di bahu Sonzei sambil menunjuk wajahnya. Yang jelas, orang ini jelas lebih kuat daripada Leviathan dengan level yang sama. Tidak hanya itu, dia bisa menggunakan garis keturunannya untuk keuntungan terbesarnya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Leviathan biasa.
Sonzei benar-benar ketakutan. Lebih kuat dari Leviathan sungguhan. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Bahkan Futula pun tidak berbeda. Hahaha. Olfris tertawa terbahak-bahak. Benar-benar lelucon. Dia, lebih kuat dari Leviathan pada level yang sama. Sepertinya kau benar-benar tidak mengerti kekuatan Leviathan berdarah murni. Namun, kami berempat mampu melawanmu hingga tak berdaya meskipun kami berada di alam yang jauh di bawah sana. Tentu saja, kau akhirnya akan menang, tetapi apakah kau benar-benar akan mengatakan bahwa kami lemah? Kata Ryan sambil mengangkat bahu. Medan perang itu langsung menjadi sunyi. Bahkan hingga saat ini, Olfris merasa sulit untuk percaya bahwa beberapa semut alam ruang waktu mampu menahannya. Tidak, ada juga Luan, yang belum menjadi ahli alam ruang waktu. Jangan lupa bahwa Olfris berada di medan perang yang memberinya keuntungan mutlak juga dengan semua air itu, tepat di tengah Laut Cermin. Aku tidak tahu trik macam apa yang kau gunakan, tetapi aku tidak cukup bodoh untuk tidak tahu bahwa kelompokmu jauh lebih rumit daripada yang terlihat, kata Olfris. Aku menolak untuk percaya bahwa ada banyak orang sepertimu di luar sana, jika memang ada. Fakta bahwa kau mampu menghancurkan salah satu artefak formasi alam dan membuka jalan menuju duniaku adalah buktinya. Kalau begitu, kau tidak punya alasan untuk menolak, kan? Ryan membalas sambil tersenyum. Coba saja, kau akan menemukan Leviathan dengan kultivasi yang mirip dengannya. Sonzei berada di tahap akhir Saint Realm, jadi Leviathan dengan level yang sama akan menjadi binatang iblis tahap 7. Ryan juga menambahkan, tentu saja, aku sangat menyadari bahwa binatang iblis masih belum memiliki kesadaran di tahap 7. Hanya di alam transisi mereka akhirnya mampu berpikir sendiri. Kau mungkin berpikir ini akan menjadi keuntungan yang tidak adil untuk menilai kekuatan keduanya. Kalau begitu, tidak, selah Futula. Berbeda dengan alam dewa, binatang iblis di dunia kita memperoleh kesadaran di tahap 5, bukan alam transisi. Ryan bahkan lebih gembira mendengarnya. Sepertinya duniamu memiliki sifat yang mirip dengan alam fana. Di sana, binatang iblis juga memperoleh kesadaran di tahap 5. Baiklah, bagaimana menurutmu? Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2738 berusaha mencegah hal itu terjadi. Sonzei benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ryan, aku tidak sebaik yang kau katakan. Dari mana semua ini berasal? Tanyanya melalui indera surgawi. Ryan menggelengkan kepalanya. Bukankah kau calon terbaik di sukumu? Terima saja. Olfris belum selesai. Terserah. Bahkan jika dia entah bagaimana secara ajaib menang melawan Leviathan dengan level yang sama, lalu kenapa? Bagaimana itu membuktikan kita salah? Faktanya, itu hanya membuktikan kita benar. Berbagi garis keturunan adalah keputusan yang salah. Ryan mendesah menanggapi. Naif, terlalu naif. Kau seharusnya tidak berpikir seperti itu. Sebaliknya, yang seharusnya kau pikirkan adalah bahwa mungkin membiarkan garis keturunan Leviathan dibagikan adalah pilihan terbaik yang bisa kau buat. Leviathan, tanpa diragukan lagi, adalah binatang iblis surgawi, sama seperti temanku Kentucky di sana. Tingkat reproduksi mereka buruk, kan? Lalu, tanya Olfris. Ryan kemudian menunjuk Futula dan kemudian ke anggota suku di bawah. Lihatlah dia. Karena dia menjalin hubungan dengan manusia, dia punya berapa banyak anak. Itulah kekuatan garis keturunan ras humanoid untukmu. Kami benar-benar hebat dalam berkembang biak. Bukankah ras Leviathanmu akan sangat diuntungkan dengan memiliki cara yang mudah untuk menyebarkan garis keturunan? Lagi pula, kau melihatnya sendiri. Jika itu menjadi tidak terkendali, kau bisa menghentikannya. Dalam beberapa puluh generasi, garis keturunan yang kalian bagi akan mencair. Pada suatu saat, menurut kata-katamu sendiri, itu akan benar-benar hilang. Kau tidak akan kehilangan apapun, hanya akan mendapatkan sesuatu. Olfris menyipitkan matanya. Aku bisa melihat maksud dari kata-katamu. Namun, tidak mudah bagi Leviathan untuk menerima hal seperti itu, meskipun itu bermanfaat. Itulah aturannya. Itulah sebabnya aku bilang padamu kita harus mengadakan pertarungan antara Sonzei kecil di sini dan Leviathan dengan level yang sama, lanjut Ryan. Aku perlu mengoreksi satu hal yang kukatakan sebelumnya. Aku bilang dia pasti bisa mengalahkan Leviathan dengan level yang sama, tetapi itu karena aku akan membantunya berlatih. Sejujurnya,
dia paling tidak akan bisa menandingi Leviathan jika dia sendirian. Aku hanya ingin kamu setidaknya memperhatikan apa yang kukatakan. Tetapi bahkan jika dia paling-paling hanya bisa menyamai satu, bukankah itu akan bagus untuk ras Leviathanmu? Tanyanya, kau bisa membentuk pasukan bawahan dengan garis keturunan Leviathan. Selain itu, kau pasti akan membutuhkan semua kekuatan yang bisa kau dapatkan sekarang karena para ahli alam semesta lain akan segera menyerbu, bukan begitu? Bahkan duniamu tidak akan luput dari malapetaka yang akan menimpa kita semua. Roan langsung mengerti maksud Ryan. Si idiot itu mencoba mendapatkan lebih banyak ahli alam dewa untuk pertahanan melawan pengunjung luar. Baik Olfris maupun Futula sama-sama bingung. Apa yang sedang kamu bicarakan? Mata Ryan terbuka lebar, menunjukkan ekspresi yang tampak sangat terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa tertutupnya ras Leviathanmu, aku menolak untuk percaya kau belum pernah mendengarnya. Kau pasti punya cara untuk menghubungi dunia luar untuk mengetahui bagaimana keadaannya, bukan? Bawahanmu seharusnya sudah memberitahumu sekarang. Ryan kemudian menatap Futula. Sedangkan untukmu, kau bahkan tidak berada di dunia Leviathan yang tertutup. Dengan kekuatanmu, bukankah seharusnya kau punya satu atau dua teman yang memberitahumu berita itu? Kenapa kau tidak tahu apa-apa? Olfris adalah orang pertama yang menjawab. Kami sama sekali tidak berhubungan dengan dunia luar. Selain itu, tempat ini terpisah dari dunia luar karena artefak formasi alam. Aku keluar hanya karena aku merasakan garis keturunan bocah itu. Futula menyusul. Dalam kasusku, ya, aku kembali ke sukuku dan tinggal di sini cukup lama. Aku tidak punya banyak teman dalam beberapa ribu tahun terakhir. Jadi, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Kau melihatnya sendiri, bukan? Dengan kekuatanku, aku bisa dengan mudah menguasai benua ini. Bagaimana mungkin ada orang di sini yang melawan kekuatan alam keilahianku? Namun, aku tidak pernah menunjukkan diriku. Itu seharusnya membuatnya cukup jelas bahwa aku tidak berhubungan dengan siapapun. Ryan menundukkan kepalanya, merasa patah semangat, di permukaan. Dia sudah menduga hal itu akan terjadi, dan sekarang dia punya cara untuk memaksa Leviathan. Baiklah, aku akan menggunakan pesan indera surgawi untuk melanjutkan situasi keseluruhan alam semesta kita untuk kalian berdua. Indera surgawi menjangkau mereka bagaikan sambaran petir. Jumlah informasi, serta akibatnya, semuanya ditunjukkan kepada mereka. Bahkan di alam surgawi, mereka berdua butuh beberapa detik untuk menyusun semua yang mereka terima dari Ryan dalam pikiran mereka. Ini, Olfris terkejut. Namun, ia segera pulih. Kau tidak berharap aku mempercayai semua ini begitu saja, kan? Ryan tersenyum menanggapi. Ada hal baik tentang mengetahui alam kultivasimu, Senior Olfris. Fakta bahwa sekarang aku tahu ada banyak Leviathan kuat di duniamu ini. Karena itu, mengapa kau tidak menyuruh salah satu dari mereka pergi ke wilayah pusat alam dewa? Aku jamin dia akan segera kembali dan memberitahumu semua yang baru saja kulakukan. Senior Olfris, kita berdua tahu bahwa mustahil bagiku untuk membodohimu dengan informasi ini jika itu bohong. Olfris tidak suka mengakuinya, tetapi dia tahu Ryan benar. Memang, sekarang setelah sebuah jalan menuju alam dewa dibuka, akan sangat mudah baginya untuk mengonfirmasi kata-kata Ryan tentang penjajah. Bahkan, pernyataan Ryan sekarang menjadi prioritas utama daripada masalah garis keturunan. Kalau begitu, aku akan meminta rasku untuk memeriksa faktanya. Demi kebaikanmu sendiri, lebih baik tidak berbohong. Saya dipenuhi rasa percaya diri, jawab Ryan. Futula masih terkejut dengan informasi itu. Mereka pernah mencoba mengambil sumber asal chaos ini di masa lalu, yang tampaknya menjadi sumber semua energi kultivasi di alam semesta kita. Itulah yang Anda katakan. Apakah mereka mampu melakukannya sekarang? Saya tidak tahu, jawab Ryan serius. Tapi kami sedang mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin untuk mencegah hal itu terjadi.